Kedua-dua tenaga masyarakat ini memberontak kepada imperialisme itu. Yang satu memberontak ingin hidup, yang lain memberontak ingin berkembang. 70 miliun manusia, tua, muda, laki-laki, perempuan, boleh dikatakan tidak ada satu orang pun yang terkecuali jiwanya dalam rebeli, benci kepada penjajahan dan rindu kepada kemerdekaan. Berpuluh-puluh miliun dari antara mereka itu bangkit aktif, mengambil bambu runcing dan golok dan senapan untuk menyerang dan melawan. Berpuluh-puluh miliun lagi mengambil pacul dan martil dan tangkai pena untuk menyusun, mencipta, membangun. Destruksi dan konstruksi sedang berlaku simultan dalam satu simfoni yang maha dahsyat. Itulah nasionalisme Indonesia yang sedang menjalankan revolusi nasional, yang sedang meneruskan revolusi nasional, yang memang belum selesai, karena memang belum terbangun satu negara nasional. Apakah ini berarti bahwa tujuannya revolusi nasional kita itu sekedar satu negara nasional, di dalam arti biasa seperti Jerman, seperti Italia, seperti Jepang, seperti Prancis? Satu negara nasional yang burgelik, yang borjuis, oleh karena belum tiba saatnya untuk mengadakan sosialisme. Tidak. Sekarang memang belum tiba saatnya buat kita untuk mengadakan sosialisme. Belum tiba kemungkinannya buat kita untuk mengadakan sosialisme. Sekarang revolusi kita masih revolusi nasional. Tetapi itu tidak berarti bahwa negara nasional yang hendak kita dirikan adalah satu negara yang burgelik. Sebagaimana telah saya katakan, bahwa batas antara revolusi nasional dengan revolusi sosial tidak tajam seperti batas antara bilik yang satu dengan bilik yang lain. Sebagaimana tiap-tiap proses melalui beberapa fase, yang fase-fase ini juga tidak terpisah tajam antara satu sama lain, maka negara nasional Indonesia yang hendak kita dirikan itu pun tidak bersifat burgelik dan juga belum bersifat sosialis, melainkan bolehlah diibaratkan satu fase peralihan antara fase burgelik dan fase sosialis. Lihatlah Undang-Undang Dasar Republik kita. Jikalau dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar Republik kita itu satu undang-undang dasar yang sama sekali sosialistis, maka itu tidak benar. Tetapi juga, jikalau dikatakan bahwa ia satu undang-undang dasar yang sama sekali burgelik, itu pun tidak benar. Pasal 33 berbunyi, 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaannya, alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pasal 34 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Pasal-pasal itu menghilangkan sifat yang sama sekali burgelik. Di dalam pasal-pasal itu dibuat permulaan daripada usaha memberantas kapitalisme. Pasal-pasal itu adalah pasal-pasal yang mengatur permulaan daripada usaha menyelenggarakan sosialisme. Undang-undang dasar kita adalah undang-undang dasar satu negara yang sifatnya di tengah-tengah kapitalisme dan sosialisme. Undang-undang dasar satu negara yang benar dengan kakinya masih berdiri di bumi yang burgelik, tetapi di dalam kandungannya telah hamil dalam kandungan masyarakat sosialisme. Undang-undang dasarnya satu negara yang tidak diam, tidak statis, melainkan dinamis, yaitu bergerak menuju susunan baru, berjuang menuju susunan baru. Negara kita adalah satu negara peralihan, satu negara yang dengan sadar memperjuangkan peralihan, satu negara yang revolusioner, dengan segenap jiwanya adalah jiwa yang revolusioner. Nasionalismenya, nasionalisme yang revolusioner. Nasionalismenya yang sekarang pun telah dengan langsung mengemukakan perhubungannya dengan kemanusiaan. Nasionalisme yang biasa saya namakan sosionasionalisme. Demokrasinya adalah demokrasi yang revolusioner. Demokrasi rakyat sepenuh-penuhnya yang sadar akan kekurangan-kekurangan demokrasi politik ala barat.
dan oleh karenanya berusaha menjelmakan demokrasi, politik, dan ekonomi yang hanya sempurna dalam alam sosialisme. Demokrasi yang biasa saya namakan sosiodemokrasi. Ketuhanannya bukan ketuhanan dari satu agama saja, tetapi ketuhanan yang memberikan tempat kepada semua orang yang bertuhan. Jiwa revolusioner ini, terutama sekali sosionasionalismenya dan sosiodemokrasinya, adalah terang satu pembawaan daripada sifat peralihan, sifat transisi daripada negara kita itu. Terang satu jembatan antara ideologi-ideologi burgelik dan ideologi-ideologi sosialis. Menjadi nyatalah negara nasional yang kita dirikan bukan negara burgelik, bukan pula negara sosialis. Negara nasional yang kita jalankan bukan revolusi burgelik, bukan pula revolusi sosialis. Bukan burgelik oleh karena kita telah melewati fase burgelik, bukan sosialis oleh karena kita belum sampai kepada fase sosialis. Siapakah yang menjalankan revolusi kita sekarang ini? Boleh dikatakan semua golongan masyarakat Indonesia menjalankannya. Kaum pemuda terpelajar, kaum tani, kaum buruh, kaum pegawai, kaum bangsawan, kaum pedagang, dan lain-lain seterusnya. Semuanya ikut, semuanya berjuang. Oleh karena itulah boleh dikatakan bahwa negara kita bukan monopoli sesuatu kelas. Negara burgelik itu, negara burgelik ia bukan. Sebab ia bukan memonopolinya kelas borjuis, negara proletar. Ia adalah negara milik seluruh lapisan Indonesia yang revolusioner. Dan kewajibannya, revolusi yang kita jalankan ini adalah memang kewajibannya semua lapisan Indonesia yang revolusioner, destruktif, menghantam, menggempur imperialisme, menghancur leburkan penjajahan kolonial, konstruktif, menyusun membina satu negara nasional yang tidak burgelik. Tetapi meski belum sama sekali sosialistis, toh telah hamil dengan susunan masyarakat yang sosialistis. Kedua-dua tugas ini, simultan destruktif dan konstruktif yang demikian, nyatalah tugas-tugas revolusi yang hanya dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh golongan-golongan rakyat yang revolusioner. Apakah yang dinamakan golongan-golongan rakyat yang revolusioner itu? Ia bukan hanya golongan proletar saja, bukan hanya golongan buruh, bukan pula ia hanya golongan yang golib dinamakan kaum gembel. Ia adalah golongan-golongan yang berjuang sesuai dengan kemajuan dalam perjalanan evolusi masyarakat, bukan menentangnya, bukan menahannya. Golongan-golongan yang berjuang mati-matian menghancur leburkan orde yang lama dan mempercepat datangnya orde yang baru, sesuai dengan tenden-tenden dalam evolusinya masyarakat itu. Tak peduli dari lapisan mana golongan-golongan itu, tak peduli dari lapisan proletar, tak peduli dari lapisan tani, tak peduli dari lapisan pedagang, tak peduli dari lapisan pemuda terpelajar, tak peduli dari lapisan ningrat, tak peduli dari lapisan mana, tetapi lapisan atau golongan yang berjuang menghancur leburkan orde yang lama dan mempercepat datangnya orde yang baru sesuai dengan tendens evolusi masyarakat. Dia adalah revolusioner. Ini bukan satu definisi yang selalu royal dengan sebutan revolusioner. Ini satu definisi tentang arti revolusioner yang mesti kaum komunis sekalipun membenarkan. Misalnya Stalin di dalam bukunya tentang soal-soal Leninisme mengemukakan definisi yang malah lebih royal lagi. Untuk bernama revolusioner, maka sesuatu gerakan nasional tidak perlu terdiri dari golongan-golongan proletar, tidak perlu mempunyai program republikan, tidak perlu mempunyai dasar demokratis. Perjuangannya Amir Afghanistan untuk kemerdekaan negerinya objektif adalah satu perjuangan revolusioner. Meskipun Amir itu dan juga opsir-opsirnya berpendirian pada asas monarkisme atau kerajaan, sebab perjuangannya melemah, mengalutkan, menggali imperialisme, sedang perjuangan kaum-kaum demokrat, sosialis, revolusioner, dan republikan seperti Kerensky dan Stertely, Renaudel dan Sindeman, Trehnov dan Henderson dan Jilines selama peperangan imperialisme itu ialah satu perjuangan reaksioner.
sebab hasilnya ialah memperkuat imperialisme, memenangkan imperialisme itu. Demikian pula, maka perjuangan kaum dagang dan kaum terpelajar berjuis di Mesir untuk mencapai kemerdekaan Mesir itu adalah satu perjuangan yang objektif revolusioner. Meskipun asalnya dan sifat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional di sana itu ialah berjuis, dan meskipun mereka menentang sosialisme, sedang perjuangan pemerintah buruh Inggris untuk menetapkan Mesir di bawah perwakilan Inggris ialah satu perjuangan reaksioner. Meskipun anggota-anggota pemerintah itu berasal dari kalangan kaum buruh, bersifat orang-orang dari kalangan kaum buruh, dan meskipun mereka katanya berkeyakinan sosialisme. Demikian pula, maka pergerakan nasional dalam negeri-negeri penjajahan dan taklukan yang besar seperti India dan Tiongkok tidak kurang berarti satu pukulan langsung kepada imperialisme, dan karenanya berarti satu pergerakan revolusioner, meskipun ia menentang asas-asas demokrasi formil. Demikianlah Stalin. Jadi menurut definisinya itu, tiap-tiap pergerakan yang menghantam, melemahkan, menggempur imperialisme adalah pergerakan revolusioner. Artinya, jangan mengukur pergerakan-pergerakan nasional itu dengan ukuran keproletaran, kerepublikan, atau demokrasi formil. Satu-satunya ukuran yang harus dipakai ialah hasil akibat pergerakan-pergerakan itu, memperkuat kepada imperialisme atau melemahkan kepada imperialisme. Yang memperkuat imperialisme adalah reaksioner, yang melemahkan imperialisme adalah revolusioner. Maka nyatalah bahwa di dalam definisi itu tekanan atau aksen diletakkan kepada apa yang saya namakan bagian destruktif daripada pergerakan nasional atau revolusi nasional, bagian yang menghantam, bagian yang menggempur. Bagian ini semua golongan di suatu negeri, ningrat, tani, intelek, proletar, pedagang, dan lain seterusnya dapat bersatu, sebab semuanya anti imperialisme, semuanya anti penjajahan, semuanya dengan tiada kecuali satupun ingin merdeka. Saya bukan saja mengemukakan bagian yang destruktif, saya mengemukakan juga bagian konstruktif yang membina, membangun, yang berjalan serempak simultan dengan bagian destruktif itu, yang harus pula kita gelora-gelorakan, kita hebat-hebatkan, agar supaya revolusi kita lekas selesai. Bagian itu ialah bagian membangun negara nasional,